Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Di video saya kali ini, saya akan membawakan materi mengenai mata kuliah probabilitas dan statistika. Nah, materi yang akan saya bawakan hari ini ialah mengenai Lillie force, pengujian Lillie force pada tabel, kemudian korelasi dan regresi. Nah, data yang saya ambil adalah data negara yang terkena wabah COVID-19. Di sini saya menggunakan data negara di Asia, yaitu saya ambil dari website www.worldometers.info. Nah, di sini pada tanggal 25 April data terbarunya, yaitu pada hari ini 25 April, saya ambil dari Asia. Ada beberapa data yang saya ambil, ada Armenia, Azerbaijan, kemudian ada Jordan, Vietnam, dan yang lain-lainnya. Nah, jadi yang pertama yang akan kita lakukan di sini ialah pengujian variabel Y dan X ini menggunakan Lillie force. Nah, jadi yang pertama yang akan kita cari ialah rata-ratanya atau average. Kita sorot dari data yang pertama hingga yang ke-20, kemudian enter. Lalu yang kedua adalah standar deviasinya atau simpangan bakunya. Kita cari di sini menggunakan rumus STDEV. Sorot dari data awal hingga data akhir, lalu enter. Kemudian Z-score. Z-score ini cara mencarinya adalah sama dengan buka kurung data yang pertama kita kurangi dengan rata-ratanya. Jangan lupa rata-ratanya ini kita kunci dengan tombol function plus F4 atau bisa dengan F4 saja. Nah, lalu fungsinya apa? Kita kunci agar datanya itu tidak bergeser. Nah, kemudian kita bagi dengan standar deviasinya. Juga kita kunci. Nah, lalu data ini tinggal kita tarik hingga yang ke-20. Kemudian untuk FZ1 atau Z-score-nya, F-nya, itu rumusnya adalah norm this dari data ini, dari data Z-score-nya, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, selanjutnya SZ-nya ini kita dapat dari membagikan data ini subjeknya dengan 20. Sama dengan ini kita bagi 20. Lalu kita tarik. Nah, selanjutnya absolute difference-nya dari FZ dikurang SZ. Jadi kita bikin di sini rumusnya Abs atau absolute dari FZ kita kurang dengan SZ. Enter. Tarik. Nah, jadi sudah dapat hasil dari absolute nilai FZ dikurang SZ. Kemudian untuk mencari L hitungnya, kita bisa menggunakan rumus max, karena kita akan mencari data terbesar dari absolutnya ini. Kemudian kita sorot. Nah, lalu L tabelnya ini kita dapat dari mana?
Nah, karena kita dapat L tabel itu dari sini. Taraf nyatanya kita dimulai dari 0,05 dan data kita 20, berarti 0,19. Nah, syarat data bisa disebut sebagai data yang berdistribusi normal adalah ketika L hitung lebih kecil dari L tabel. Nah, sedangkan di sini L hitungnya lebih besar dari L tabel. Maka kita bikin di sini L hitung besar dari L tabel. Maka data tidak berdistribusi normal. Lanjut, kita akan menguji Lillie force pada variabel X dengan cara yang sama. Kita cari ini dulu. Ini kita tarik, lalu cari ini norm this dari Z score, kemudian tarik, lalu ini sama bagi 20, tarik. Nah, kemudian yang terakhir absolut. Jadi kita cari max dari ini. Kemudian L tabelnya 0,19. Sama hasilnya, L hitungnya L hitung besar dari L tabel. Maka data tidak berdistribusi normal. Menurut saya wajar ketika datanya tidak berdistribusi normal, karena data yang kita ambil adalah data pasien, jadi bisa aja data itu berubah. Kemudian setelah kita mencari Lillie force-nya, kita akan coba mencari korelasi dari datanya. Nah, untuk korelasi ini, saya mengambil dua variabel lagi, yaitu total kasus atau X, terbalik. Saya ambil total kasusnya untuk sebagai X-nya dan jumlah sembuhnya. Di sini kita akan cari jumlahnya dulu, sama dengan sum rumusnya. Kita tarik, kita sorot sebentar.
Baiklah, jadi ini sudah saya buat untuk mencari jumlah rata-rata dan simpangan baku dari total kasus dan jumlah sembuh. Ini datanya kebalik. Di sini kita ganti. Nah, untuk mencari Y, rumusnya itu sama dengan data di subjek pertama itu kita kurangi dengan data rata-ratanya dari Y. Kita kunci dolar lagi. Function F4. Kemudian kita tarik. Kita perlebar ya. Lalu untuk X-nya sama. Data X dikurang rata-rata X. Kunci. Kita tarik. Nah, kemudian ini nilai X dikali Y. Tarik. Ini untuk jumlah. Kita sorot. Jadi, selanjutnya kita akan mencari korelasi Pearson-nya. Yang pertama akan kita cari secara manual. Jadi rumus manualnya ialah sama dengan sigma XY, ini X kali Y, kita bagi dengan, sebentar, saya geser dulu, sama dengan sigma XY, kita bagi dengan datanya 20, kita kurangi 1 jadi 19, dikali SX atau standar deviasi dari X dikali standar deviasi dari Y. Kemudian untuk mencari korelasi Pearson otomatisnya, kita tinggal bikin rumusnya sama dengan Pearson. Kita sorot array yang pertama atau data X, data Y-nya. Kemudian kita sorot data X-nya. Enter. Jadi nilainya akan sama ketika kita mencari secara manual ataupun secara otomatis. Nah, selanjutnya yang akan kita kerjakan atau materi berikutnya adalah tentang regresi. Nah, tentang regresi ini kita harus menyiapkan beberapa data, mengisi beberapa tabel. Nah, yang pertama yaitu X1 kita kalikan dengan Y. Sama dengan X1 kali Y. Tarik. Kita pengen di sini jumlah. Kemudian sebentar. Sudah ada. Ternyata saya tidak melihat. Lalu kita bikin lagi X2-nya. Kita kali dengan Y. Tarik. Kita geser. Sebentar.
kemudian X3 kita kali dengan Y. Lalu X1 kita kalikan dengan X2. X1 dengan X3. Kemudian X2 dengan X3. Geser. Lalu kita bikin X1 dikuadratkan. Sudah benar ya, X1 dikuadratkan. Enter. Tarik. Kita buat juga untuk X2 dikuadratkan. Tarik. Kemudian untuk X3 kuadrat sama dengan X3 angkat 2 dan tarik. Baiklah, selanjutnya kita akan mencari jumlah dari semua data, dari data Y, X1 hingga X3 kuadrat tadi. Rumusnya sama dengan sum, kita sorot, enter, tarik. Nah, kemudian setelah selesai dengan tabelnya, kita membuat matriksnya. Kita ambil menggunakan rumus ini yang sudah ditentukan untuk menginput data ke matriksnya. Yang pertama itu N. N adalah jumlah dari datanya. Jadi datanya kita masukkan di sini 20. Kemudian kita masukkan X1, sigma X1. Seperti ini jumlahnya. Kemudian kita masukkan di sini X2. Kemudian kita masukkan X3. Di sebelahnya kita masukkan, sebentar, sebelahnya kita masukkan sigma X1 lagi. Lalu kita masukkan X1 kuadrat kelebihan. Ini. Lalu kita masukkan X1 X2. Lalu kita masukkan selanjutnya X1 X3. Ini. Lalu kita masuk ke kolom yang ketiga, yaitu kita mulai dari X2. Ini data X2. Lalu di bawahnya X1 X2. Maaf, agak kecil tulisannya dan sedikit buram, jadi saya harus sedikit menyipitkan mata. Kemudian X2 X2 kuadrat. Lalu data pada baris terakhir kolom 3, X2, X3. Kemudian kolom berikutnya, X3. Kemudian X1, X3.
kemudian X2, X3, yang terakhir X3 kuadrat. Nah, untuk data H itu kita ambil Y, sigma Y. Kemudian kita ambil sigma X1Y atau jumlah X1Y, kemudian X2Y, kemudian X3Y. Nah, untuk matriks A, 1, kita tinggal mengubah kolom ini, kolom H kita gantikan dengan kolom pertamanya, seperti ini. Terus kita tarik. Kemudian untuk kolom 2, 3, dan 4 datanya masih sama. Kita sama dengankan saja. Lalu tinggal kita tarik. Ke samping. Maka dia akan mengikut. Kita tarik lagi. Kemudian yang ini juga. Lalu kolom H ini akan digantikan dengan kolom pertama karena tadi hanya pindah ke kolom pertama. Kita tarik. Nah, begitu juga untuk matriks yang A2. Jadi kita ganti kolom kedua dengan kolom H. Berarti kolom pertamanya kita ambil data dari sini saja. Kemudian kolom 2 kita ambil data H. Tarik berlebih. Tidak rapi. Kemudian kolom 3 sama. Untuk kolom 4 juga sama. Dan untuk kolom ini kita ganti dengan matriks kolom kedua. Kemudian yang ketiga gitu juga, kita ubah ini sama dengan ini. Kita tarik, terus kita tarik, kemudian tarik lagi. Untuk ini kita ambil nilai H. Lalu ini sama. Kita tarik saja. Kurang. Ini kita pakai kolom ketiga. Nilai ini. Lalu untuk ini sama. Kita sama dengankan. Kita tarik sampai 3. Lalu kita tarik. Maka datanya akan terisi sama ya. Ini kita ganti dengan H. Lalu ini kita ganti dengan kolom keempat. Nah, untuk mencari determinannya, kita menggunakan rumus mDeterm. Kita sorot kolom 1 hingga kolom keempat.
kemudian ini sama, MD term, sorot, lanjut, MD term, sorot, sama dengan MD term, kita sorot lagi, sama dengan MD term, nah, sebentar, kita pindahkan. Jadi rumusnya ialah untuk mencari nilai B1, determinan A 1 dikurang determinan A. Langsung saja kita masukkan determinan A1 bagi determinan A. Untuk A2 gitu juga bagi A. Bagi A. Kemudian ini sama 4 bagi A. Nah, jadi kita masukkan di sini nilai B1-nya sama dengan ini, sama dengan B2-nya kita klik ini, kemudian kita geser, sama dengan kita klik nilai B3-nya, dan yang terakhir sama dengan kita klik nilai B4-nya. Nah, di sini kita misalkan punya data seperti ini. Nah, jadi untuk mencari Y-nya itu kita masukkan menggunakan rumus ini. Seperti ini. Determinan A ditambah, maksud saya B1 ditambah dari B2 dikali X1, kemudian B3 ditambah B3 dikali X2 ditambah B4 dikali X3. Seperti itu. Nah, kemudian kita membuat regresi menggunakan toolpath-nya. Kita buka di sini di data, pilih data analisis. Sebelumnya kita pastikan dulu toolpath-nya sudah kita inputkan dengan klik file. Sebentar. Dengan klik file, kemudian pilih option. Lalu kita checklist di sini, kita klik add-ins. Nah, kemudian analisis toolpath-nya ini kita klik go. Nah, jadi kita checklistkan semua baru klik OK. Nah, kemudian datanya kita kembali ke pembuatan regresi tadi. Data analisis kita di sini pilih regression. Nah, untuk nilai Y kita ambil Y ini. Kemudian untuk nilai X kita sorot data ini, X1, X2, dan X3. Kemudian ini kita checklist, lalu klik OK. Nah, maka akan tampil data pada sheet berikutnya, seperti ini. Ini bisa kita copy. Kita buka di regresi tadi untuk menyamakan apakah secara manual dan otomatisnya sama. Kita pastikan. Jadi ini nilainya. Sebentar. Kita beli warna dulu. Dan ini. Nah, jadi untuk Y-nya atau determinan pertamanya itu B1-nya itu
128,697734 variabel X1-nya atau nilai B2-nya yaitu minus 0,1827 dan sekian, sama untuk X2, X3 dan nilai ininya sama. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.